Setelah tidak menunggu lama, saya akhirnya menemukan alasan atau penyebab kenapa Bung Tony RM mengundurkan diri sebagai lawyer atau pengacara dari Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini. Ternyata dalam cuplikan video berikut ini kita akan menemukan jawabannya. Pernyataan tegas dari Bung Tony RM kepada sosok seseorang yang telah mengeluarkan pernyataan yang menurut saya tidak sesuai dengan kenyataan, yang mengarang-arang, bahkan Bung Tony RM sampai katain bahwa mulutmu jangan seperti mulut cewek. Inilah pernyataan tegas dari Bung Tony RM. Mari kita dengarkan bersama-sama. Dibolak-balikan, kemudian saya seolah-olah melarang Rana di podcast Kang Deddy Mulyadi. Anda jangan kayak perempuan mulutnya, Peri. Gimana Anda ini? Nanti ketemu saya, live kan, kita cerita sama-sama dari awal. Kalau nggak kebongkar semua kayak gini. Makanya saya itu diam aja itu sebenarnya. Saya menghargai Kang Deddy Mulyadi. Terus terang, beliau tokoh. Ya, saya menghargai Anda juga. Anda itu udah dikasih kesempatan ya di sekretariat penasihat hukum Bandung, di kantornya. Anda diberikan kesempatan masuk bebas melivekan kegiatan live dengan Peggy apa, Anda bebas itu. Ya, Anda jadi kemudian banyak dikenal apa, itu Anda bebas. Bayangkan, yang lain nggak boleh loh. Tapi karena penasihat hukum Peggy Setiawan itu ya melihat, ya sudahlah, nggak apa-apa kan, melihat kamu masuk bebas di kantor sekretariat penasihat hukum Peggy Setiawan waktu di Bandung, bebas ya. Kan ada juga tuh yang komentar seperti itu. Dan penasihat hukum Peggy Setiawan termasuk Ibu Yanti juga, itu Peri gimana kok ngomong kayak gitu, katanya konten, padahal dia dikasih kebebasan loh waktu di sekretariat Bandung, penasihat hukum Peggy Setiawan itu kan, kasih kebebasan dia masuk apa. Jangan gitulah Peri, jangan kayak perempuan mulut kau ya. Peri harus ketemu saya nanti ya di Cirebon ya. Peri harus ketemu saya nanti di Cirebon besok. Peri datang, nanti saya livekan, saya ulangi, tanya lagi nih asal usul Kang Deddy datang, kemudian masalah Rana apa, saya akan tanya ulang. Jangan bikin fitnah Anda Peri, jangan dibolak-balikan seolah-olah saya melarang apalah. Anda tuh gimana? Ya, itulah. Jadi soal Rana itu ya kejadiannya seperti itu. Saya kuasa hukumnya. Kang Deddy Mulyadi orangnya itu ngambil tanpa izin saya. Ketika ditegur oleh Ibu RBK ya, kemudian Pak Rananya balik lagi. Nah, kemudian setelah balik malah disuruh cabut kuasanya. Bener nggak coba? Kan siapa yang melindungi Rana kalau suruh cabut? Jangan mementingkan konten aja dong. Iya, hargai Rana ini orang yang saksi yang tidak ngerti apa, maksudnya orang awam yang harus dilindungi. Itu loh. Pak Rananya juga respect sama saya, itu memang saya kuasanya kan gitu. Sudah kasih kuasa, udah teken. Jangan gitu dong, jangan hanya untuk kepentingan konten ya. Kemudian sampai kuasanya suruh cabut karena dianggap Tony menghalang-halangi. Enggak, kalau andanya ya, kalau andanya itu izin ke saya kasih, saya izinkan. Itu poinnya komunikasi. Itu terbukti waktu Bondol, Robi, Ibnu, Suparman. Kan Kang Deddy Mulyadi minta ke saya, izin ke saya hadirkan semua itu. Cuma yang kedua kalinya saja Ibnu sendiri itu nggak izin sama saya. Akhirnya muncul apa namanya kalimat-kalimat cewek di Bogor itu kan. Nah, jadi intinya gini. Saat itu ya, saat sebelum Peggy Setiawan bebas, saya kan nggak nyangka Peggy Setiawan ini bebas di pra-peradilan. Terus terang aja saya nggak nyangka. Saya pikirnya sampai ke pokok perkara. Artinya pokok perkara itu saksi sebanyak-banyaknya nanti dihadirkan. Termasuk Ibnu juga, walaupun saudara, Robi saudara, nggak apa-apa kita hadirkan. Biar yang menilai adalah hakim. Nah, saya jaga, kenapa saya kasih kuasa? Saya jaga kesaksian yang sudah saya wawancarai. Ya, Ibnu, Robi, Bondol, Suparman, Yadi, Agus Aceng, istrinya, Dede Kurniawan, ya, 8 orang ini
ya saya jaga ya sebenarnya ya, terutama kalau Pak Agus sudah dewasa lah, udah ngerti lah, terutama yang di Cirebon saya jaga dengan adanya kuasa itu agar jangan terlalu banyak ngomong di media, di podcast, di mana-mana. Ingat, sebelum Peggy Setiawan bebas, ingat termasuk Rana, jangan ngomong kemana-mana, itu yang saya jaga. Kenapa? Contoh Ibnu banyak ngomong kan di podcastnya Kang Deddy, bla 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 bla. Orang berpikiran yang ya sekilas, ini Ibnu normal enggak ya? Karena ngomongnya, wah pokoknya tingkahnya kan kadang overacting apa kan ya. Waras enggak nih kan? Ya ada aja lah orang berpikiran bahwa Ibnu ini kurang normal misalnya. Ada orang berpikiran seperti itu ada. Ya, tapi orang yang berpikir oh, itu normal ada ya. Lucu aja ya ada. Nah, kalau sampai hal itu ya bukan Ibnu saja, kemudian semua yang banyak ngomong kemudian berbeda-beda, namanya juga kan orang awam. Kadang ditanya ini ya tergantung pertanyaannya, kadang lupa berbeda. Nah, kalau semakin banyak mengeluarkan atau dieksplor ya, semakin banyak mengeluarkan kata-kata, banyak perbedaan di publik, apalagi sampai ke hakim yang akan menyidangkan Peggy Setiawan nanti nonton. Lalu tiba-tiba Ibnu, orang siapa lagi yang ngomongnya pada berbeda misalnya ya, pada kontradiktif ya, dengan omongan satu dengan omongan lain. Lalu contoh Ibnu, lalu kemudian sidang, Ibnu dihadirkan lah di depan hakim. Lalu hakim pernah nonton nih di channelnya Kang Deddy Mulyadi yang masalah cewek, masalah apa segala macam ya. Hakim itu ya sudah tahu nih Ibnu nih begini karakternya. Iya karakternya. Sehingga ketika Ibnu menyampaikan bla bla bla, ya mungkin percaya, tapi hakim juga punya penilaian bahwa Ibnu ini di waktu di konten ini kan orangnya begini gini kan. Nah, kira-kira percaya 100% enggak ke Ibnu? Ya walau alam. Tapi daripada spekulasi kayak gitu kan mendingan dijaga omongan-omongannya. Itulah kenapa sebelum Peggy Setiawan itu bebas, saya membatasi ya saksi-saksi ngomong di media, ngomong di podcast, ngomong di manapun, membatasi. Tujuannya adalah menjaga kewibawaan saksi tersebut. Apabila nanti sampai di persidangan, dijaga kewibawaannya. Saya menjaga agar orang-orang tidak menilai, tidak percaya ke saksi itu. Saya menjaga agar ya orang-orang termasuk hakim ya tidak meremehkan ke saksi itu. Itu tujuannya, karena saksi ini akan menyelamatkan Peggy apabila bersidang di Bandung, bersidang di perkara pokok di Cirebon nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Barusan kita sudah mendengarkan pernyataan dari Bung Tony RM yang adalah lawyer atau pengacara dari Peggy Setiawan yang sudah mengundurkan diri ini. Ternyata penyebabnya adalah Bung Ferry Herianto. Jadi Bung Ferry ini adalah seorang konten kreator yang begitu dekat dengan Kang Deddy Mulyadi, dan juga dalam penjelasan dari Bung Tony tadi, kita mendengarkan bersama-sama bahwa ada kesalahpahaman antara Bung Ferry dan Bung Tony ini. Tentu, saya sebagai rakyat jelata, saya punya harapan besar agar Bung Tony RM ini tetap mendampingi Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini sampai persoalan dari pembunuhan Vina dan Eki ini selesai. Karena jujur, sampai saat ini saja kita belum menemukan titik terang terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon ini. Masih penuh dengan misteri, masih penuh dengan sandiwara, dan sandiwara yang terbaru saat ini adalah nongolnya Ibtu Rudiana yang membuat pantun di atas kuburan, nongolnya Mbak Widya dan Mega.
yang katanya adalah teman dekat dari almarhum Vina. Tentu persoalan dari pembunuhan Vina dan Eki ini masih panjang ceritanya. Sehingga saya sebagai salah satu konten kreator yang selama ini terus menyuarakan, terus mengikuti perkembangan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, saya menaruh harapan besar kepada Bung Tony RM maupun kepada lawyer-lawyer yang lain yang selama ini telah mendampingi Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini. Mohon kalian jangan dululah mengundurkan diri. Saya sangat yakin dan percaya Peggy Setiawan dengan segala kekurangannya, dengan segala apa adanya dia, tentunya dia menaruh harapan besar kepada kalian yang punya pengetahuan dalam dunia hukum, kepada kalian yang mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Saya sebagai orang kecil, saya paham benar ketika mendengar gaya komunikasi yang dibangun oleh Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini. Dan saya sangat yakin bahwa bebasnya Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini, Bung Tony RM ini punya andil yang besar bersama lawyer-lawyer yang lainnya. Sehingga di mata kami rakyat jelata, di mata kami orang-orang kecil ini, Bung Tony RM ini bersama kawan-kawannya adalah orang-orang yang memang benar-benar bersuara lantang untuk membela kami rakyat kecil. Bersuara lantang untuk menegakkan keadilan di bangsa ini. Yang pada akhirnya Bung Tony RM bersama kawan-kawan yang selama ini mendampingi Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini telah membuktikan kepada kami seluruh rakyat Indonesia, khususnya kami rakyat jelata, orang-orang kecil ini, bahwa keadilan sosial itu masih ada di bangsa ini. Itu poin yang pertama. Lalu di poin yang kedua, terkait dengan pernyataan dari Bung Tony yang mengecam Bang Ferry Herianto ini, mungkin Bang Ferry bisa segera mungkin untuk menemui Bung Tony RM untuk memberikan klarifikasi dan lain sebagainya, agar persoalan ini janganlah berlarut-larut. Jujur, yang kita perjuangkan saat ini bukan soal kalah atau soal menang, tidak. Tetapi yang kita perjuangkan saat ini adalah tentang kebenaran. Agar dari kebenaran itu, keadilan untuk 7 terpidana lainnya yang saat ini masih mendekam di balik jeruji besi itu bisa juga mereka rasakan. Karena menurut kesaksian Dede yang sudah viral di media sosial, yang dengan tegas dia mengakui itu di depan Bung Okto Hasibuan, di depan Kang Deddy Mulyadi, bahwa 7 terpidana itu tidak bersalah. Mereka semua adalah korban kesaksian palsu yang disampaikan oleh Dede. Dan otaknya itu adalah Aib dan Ibtu Rudiana. Sehingga dengan demikian, saya berharap agar Bung Tony RM tetap setia bersama kawan-kawannya untuk mendampingi Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini. Kami rakyat Indonesia, kami orang-orang kecil pasti akan terus berada di belakang Bung Tony RM bersama kawan-kawan dan juga Peggy Setiawan. Mari, berikut ini
saya ingin mengajar pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita mendengarkan klarifikasi dari Bang Ferry Herianto terkait dengan persoalan ini. Persoalan di mana Bung Tony RM yang sudah mengundurkan diri sebagai lawyer dari Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Saya di sini mau klarifikasi lagi nih. Tadi saya disuruh teman tuh suruh cek live-nya Pak Tony, teman-teman. Dan di situ saya ingin meluruskan. Dan Pak Tony kalau pengen ketemu saya nggak apa-apa, gitu. Kita bicara apa adanya di situ, dan saya bicara apa adanya di situ. Saya singkat aja ya teman-temannya. Pada saat itu, ini saya meluruskan nih teman-teman. Pada saat itu, pertama kali Bapak ketemu Ibnu di rumah Ibu Yanti, itu saya tidak ada. Saya nggak ikut. Dan yang kedua, itu baru saya ada. Pas Ibnu rame tuh, lucu-lucuan kan di situ. Ibnu 2 kali atau apa gitu tuh, pas kerja di Bogor kalau nggak salah. Itu Ibnu saya yang jemput. Bener, Ibnu saya yang jemput. Dan di wawancara di salah satu rumah itu juga sama ibunya Peggy. Kita kan jalan kaki tuh, ada di channel YouTube-nya juga. Jalan kaki, kita ketemu Ibu kita Kartini dulu, lalu kita jalan kaki nyari si Ibnu sama Bondol. Bondol pada saat itu nggak ketemu, dicari-cari. Dan ketemu Ibnu, dan Ibnu diwawancarai dan ditanya soal pada saat Ibnu kerja dulu. Terus Ibnu minta nggak punya HP, terus dikasih HP tuh, dikasih uang sama Bapak untuk beli HP. Dan Bapak menawarkan pekerjaan pada saat itu sama Ibnu, dan Ibnu mengiyakan, mau Pak, mau kerja Pak. Oh ya sudah, nanti kalau Ibnu serius nanti kerja di tempat saya. Terus sore tayang kalau nggak salah. Habis maghrib saya ke rumah Lucy, ke rumah Peggy Setiawan, naik motor. Di situ sudah ada Pak Tony dan rekan-rekannya, ada Ibu kita Kartini, ada Lucy, gitu. Saya ke rumah Peggy, saya matiin motor, mereka semua diam semua teman-teman. Saya dalam hati ngomong sendiri, ini kenapa, ini ada apa gitu tuh, kok agak lain gitu tuh. Terus saya salamin satu-satu, dan saya duduk di sebelah kanannya Pak Tony. Dan di situ saya langsung disalamin sama si Ibnu. Ibnu kan orangnya polos teman-teman. Ibnu nyalamin saya, Peri gimana kabarnya Peri, Peri gitu deh, biasa deh, Ibnu lucu. Dan saya bilang baik Ibnu, karena kepentingannya sama Ibnu, saya langsung to the point di situ, ngomong sama Ibnu. Sampingnya Pak Tony, Ibnu gimana kerja, mau nggak kerja besok? Kalau mau besok saya jemput. Langsung ditepis sama Pak Tony. Enggak, katanya gitu, dari sebelah kanan saya. Dan saya bilang ke Pak Tony, lah kenapa Pak gitu tuh. Kan Ibnu pengen kerja. Di situ Pak Tony dengan nada bicara kencang, dengan nada bicara tinggi, itu sambil bentak-bentak saya, kamu mau nggak saya kasih contoh, saya sekarang rekam kamu bilang kayak Ibnu, kamu pernah kerja lalu kamu jajan 2 kali, terus saya share videonya, kamu mau nggak? Kok Bapak memperumpamakan saya gitu tuh. Ya nggak mau lah Pak. Ya udah, Ibnu juga nggak mau. Tapi yang saya lihat di situ Ibnu tidak mempermasalahkan, gitu loh. Saya lihat videonya, bukan kata Pak Tony, saya dengar dari Ibnu. Tapi Pak Tony bilang ke saya lihat videonya. Gitu. Kalau malam ini nggak di take down, saya akan somasi Deddy Mulyadi. Bilangnya begitu. Kata Deddy Mulyadinya ya kata Pak Tony. Nggak ada kata Pak, nggak ada kata Kang Deddy gitu. Deddy Mulyadi, nyebut nama. Lalu saya disuruh menghubungi Bapak. Saya nggak berani ngubungin Bapak. Jadi saya ngubungin kameramennya. Mas, tolong videonya di take down. Kenapa Mas? Tadi sore yang sama Ibnu, saya bilang tuh. Kenapa? Saya jelaskan. Ada beberapa hal yang nggak pantas gitu. Dan
pada saat itu saya lihat komennya juga tidak ada yang mempermasalahkan teman-teman. Kenapa itu ditayangkan? Agar semua pihak tahu kalau Ibnu tuh sepolos itu, sejujur itu. Kalau memang sampai di persidangan pun ya Ibnu ya sejujur itu, sepolos itu orang. Tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangi teman-teman. Bilang ke Pak Tony, lah kenapa Pak gitu tuh. Kan Ibnu pengen kerja. Di situ Pak Tony dengan nada bicara kencang, dengan nada bicara tinggi, itu sambil bentak-bentak saya, kamu mau nggak saya kasih contoh, saya sekarang rekam kamu bilang kayak Ibnu, kamu pernah kerja lalu kamu jajan 2 kali terus saya share videonya, kamu mau nggak? Kok Bapak memperumpamakan saya gitu tuh. Ya nggak mau lah Pak. Ya udah, Ibnu juga nggak mau. Tapi yang saya lihat di situ Ibnu tidak mempermasalahkan gitu loh. Saya lihat videonya, bukan kata Pak Tony saya dengar dari Ibnu, tapi Pak Tony bilang ke saya lihat videonya gitu. Kalau malam ini nggak di take down, saya akan somasi Deddy Mulyadi, bilangnya begitu. Kata Deddy Mulyadinya ya kata Pak Tony, nggak ada kata Pak, nggak ada kata Kang Deddy gitu. Deddy Mulyadi nyebut nama. Lalu saya disuruh menghubungi Bapak. Saya nggak berani menghubungin Bapak, jadi saya ngubungin kameramennya. Mas, tolong videonya di take down. Kenapa Mas? Tadi sore yang sama Ibnu, saya bilang. Kenapa? Saya jelaskan ada beberapa hal yang nggak pantas gitu. Dan pada saat itu saya lihat komennya juga tidak ada yang mempermasalahkan teman-teman. Kenapa itu ditayangkan? Agar semua pihak tahu kalau Ibnu tuh sepolos itu, sejujur itu. Kalau memang sampai di persidangan pun ya Ibnu ya sejujur itu, sepolos itu orang. Tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangi teman-teman. Akhirnya karena ada bilang kayak gitu ya, seiring berjalannya waktu Bapak memotong video itu. Tidak di take down, tapi ada yang dipotong sepenggal, tapi keburu viral dulu videonya, video Ibnunya. Dan Bapak ditelepon, dan yang saya dengar Bapak dibentak-bentak. Bukan bicara, ya saya juga pengennya Pak Tony itu ngomong sama saya juga baik-baik gitu, fair, itu videonya gini. Malah dengan nada tinggi ke saya gitu. Ya udah, karena sayanya juga nggak tahu ya. Saya nggak tahu kalau Ibnu jadi kuasa hukumnya Pak Tony. Kalau saya tahu ya saya bakal ngomong. Saya nggak tahu kalau Ibnu itu sudah jadi kuasa hukumnya Pak Tony. Nggak tahu. Yang saya tahu Peggy pada saat itu. Peggy jadi kuasa hukumnya Pak Tony. Kalau sampai ke Ibnu saya nggak tahu. Saya buta, nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi ya mau suruh panggil Ibnu ya udah saya panggil gitu tuh. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua soal Ibnu bondol sama siapa lagi tuh. Saya yang menemukan pertama kali, bukan Pak Deddy. Nah di sini saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Kalaupun ada netizen bilang kayak gitu, ya saya akan jawab tidak ada yang pertama kali orang yang nemuin saksi, menemuin ini. Di sini misi kemanusiaan yang penting, misinya semua terbebas dari segala tuntutan. Itu misinya teman-teman. Bukan A jadi pahlawan, B jadi pahlawan. Saya nih yang pertama menemukan saksi, bukan. Kalau saya gitu tuh. Bukan Pak Deddy ini yang gini-gini. Ada netizen beberapa bagian itu bilang begitu, ya udah nggak usah ditanggepin. Nah, untuk yang ketiga soal Rana. Soal Rana itu sebelumnya Rana itu sudah diwawancara sama Pak Haji Deddy Mulyadi sebelum jauh ketemu sama Pak Tony. Sudah pernah diwawancara, ada di channel YouTube-nya, bisa dilihat jangka waktunya. Pada saat saya datang ke Prapit itu malamnya juga saya baru tahu kalau Pak Tony sudah jadi kuasa hukumnya. Makanya pada saat saya datang ke rumah Rana Piying, itu saya bilang dulu ke Rana Piying, Pak izin dulu sama Pak Tony, karena saya tanya Rananya, nanti saya temuin Rananya, saya wawancara nggak apa-apa. Saya bilang ke Rana berkali-kali, izin dulu. Saya nggak punya nomor Pak Tony gitu loh, nggak punya nomor Pak Tony teman-teman. Saya Rana dengan
Dia megang handphone, kita duduknya di luar rumah Rana. Rananya nggak bawa handphone. Rana bilang, udahlah nanti gampang saya hubungin. Udah, lagian kan saya kenal sama Pak Dedi dulu sebelum sama Pak Tony itu. Saya kenal Pak Dedi dulu, orangnya baik, kata Pak Rana. Tapi hubungin dulu alangkah baiknya. Sudah, langkah itu sudah saya tempuh, teman-teman. Dan di ending pembicaraan, Pak Rana akan menghubungi Pak Tony. Ya sudah, saya pulang. Jam 2 malam saya berangkat ke Bandung. Paginya di halaman parkir banyak wartawan, penuh wartawan di situ. Dan di situ Pak Tony manggil saya, "Per, ke sini. Kamu apa-apaan itu si Rana lagi ke Pak Dedi, katanya disuruh ke Subang katanya." "Iya Pak," saya bilang tuh. "Kenapa Pak?" "Lah kamu nggak ngargain saya. Udah suruh pulang lagi aja. Suruh pulang lagi aja." "Pak, kan udah nyampe Subang Pak, nggak enak Pak. Udah pengen ketemu Bapak Pak, nggak enak." Saya bilang kayak gitu. "Tolonglah Pak." Saya sampai mohon-mohon. Saya nggak ngegas, nggak, artinya nyelondo kalau kata orang Jawa. "Tolong Pak, mohon Pak. Udah nyampe Subang Pak, udah ketemu Bapak, udah ketemu Pak Dedi. Karena pengen diwawancara, pengen ditanyain. Untuk kali kedua, karena yang pertama sudah di hotel. Pada saat Pak Dedi kesini ketemu sama Rana. Untuk yang kali kedua, itu Rana suruh pulang, nggak ada urusan. Pulang aja, pulang. Pulang aja, pulang. Per, pulang aja Per. Saya nggak mau rame teman-teman, karena di situ banyak media teman-teman. Banyak yang media yang pengen mau wawancara Pak Tony. Jadi saya nggak mau kedenger banyak orang. Ya sudah, saya telepon krunya Pak Dedi agar Rana segera dibawa pulang, jangan diwawancara. Tidak ada tanggapan apa-apa. "Loh kok gitu sih?" Nggak ada. "Oh ya udah, ya nanti suruh pulang lagi." Dan tidak jadi diwawancara teman-teman. Dan yang pertama nemuin Rana itu, informasinya kan si Pak Tony itu kan dari Bu Rebecca. Bu Rebecca-nya dari saya. Diperkuat lagi dari BAP. Yang pertama BAP, yang kedua saya. Yang ketiga Bu Rebecca. Saya kasih tahu Bu Rebecca. Bisa ditanyain sama Bu Rebecca-nya. Gitu loh. Ada catatannya juga. Jadi pada saat itu saya kasih tahu Bu Rebecca, "Bu, ini ada bahan bagus nih." Oke guys, dari klarifikasi Bang Ferry ketika dia menceritakan tentang semua peristiwa dalam perjuangan mereka dalam misi kemanusiaan ini, saya secara pribadi hanya mau katakan tampaknya ada miskomunikasi saja sebenarnya. Ketika kita berbicara soal Kang Deddy Mulyadi, berbicara soal Bung Tony RM, berbicara soal Bang Ferry ini, saya pikir mereka semua ini punya visi, punya misi yang sama. Tentang kemanusiaan, tentang kebenaran, tentang 7 terpidana lainnya yang saat ini masih mendekap di balik jeruji besi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Semuanya tidak punya kepentingan, tetapi mungkin komunikasinya yang kurang dibangun. Itu adalah kesimpulan dari saya ketika saya mendengar apa yang disampaikan oleh Bang Tony RM tadi. Lalu di sini kita mendengarkan klarifikasi yang disampaikan oleh Bang Ferry Herianto ini. Saya berharap agar ketiga orang ini bisa bahu-membahu, tolong-menolong, bergandeng tangan bersama-sama untuk melancarkan misi kemanusiaan, khususnya perjuangan dalam membebaskan 7 terpidana lainnya yang masih mendekap di balik jeruji besi itu. Dan saya berharap agar perjuangan ini jangan pernah kalian berhenti. Entah itu dari Bang Ferry-nya, dari Kang Deddy Mulyadinya, maupun dari Bang Tony RM-nya. Jangan pernah berhenti. Kalau kalian berhenti sampai di sini, berarti sia-sialah sudah pengorbanan panjang kalian selama ini untuk memperjuangkan yang namanya kebenaran, untuk menegakkan yang namanya keadilan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Itu adalah sedikit catatan penting dari saya yang adalah
orang-orang kecil yang adalah rakyat jelata yang selama ini terus memantau perkembangan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon ini. Saya secara pribadi sangat yakin dan percaya bahwa jika kalian bersatu, jangan ada gesekan lagi, jangan ada bahasa-bahasa yang tidak enak lagi dan lain sebagainya, persoalan ini pasti bisa terungkap. Perjuangan Kang Deddy Mulyadi kita rakyat Indonesia pun tahu. Perjuangan dari Bung Tony RM kita rakyat Indonesia pun tahu. Sekarang muncul lagi Bang Ferry. Semakin banyak orang yang memperjuangkan bersama-sama tentang misi kemanusiaan ini. Karena sekali lagi perjuangan ini bukan soal kalah atau menang, tetapi demi kebenaran, demi keadilan, untuk membukakan takbir yang sesungguhnya dari peristiwa kematian Vina dan Eki ini. Semoga saja dalam waktu dekat kita bisa mendengarkan kabar baik bahwa ketiga orang ini bisa bergandeng tangan bersama-sama untuk menelusuri kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat pemirsa sekalian di mana saja kalian berada yang selalu setia untuk mengikuti channel YouTube Sainai TV. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.